Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di program Sapa Kalsel dan saya masih bersama dengan Pak Edi Aryansyah, Komisioner KPU Provinsi Kalimantan Selatan dan masih juga berbincang tentang menyongsong Pilkada 2020 khususnya di Kalimantan Selatan, yaitu ada pemilihan gubernur dan juga nanti akan ada pemilihan wali kota dan juga bupati. Wali kota, Kota Banjarmasin dan Banjarbaru. Untuk kabupaten adalah Kabupaten Banjar, Balangan, Tanah Bumbu, Kota Kota Baru, dan Hulu Sungai Tengah. Hulu Sungai Tengah. Oke, jadi ada 7 kabupaten kota totalnya. 7 kabupaten kota. Oke, baik. Tadi sempat terhenti di pada Maret 2020. Nah, ini setelah selesai pengumpulan dukungan Maret 2020, apa yang akan dilakukan? Ya, pendaftarannya tepatnya kapan boleh dilakukan? Ya, penyerahan syarat dukungan bagi perseorangan tadi kan paling lambat pada 3 Maret 2020. Nah, untuk kedua jalur ini mulai melakukan pendaftaran itu kan nanti pada bulan Juni. Oke, baik. Nanti selama 3 hari. Jadi selama 3 hari berlangsung pada tanggal 16 sampai 18 Juni. Oke. Baik pasangan calon perseorangan maupun pasangan calon yang diusung oleh partai politik dan atau gabungan partai politik serentak pada di rentang waktu tanggal 16 sampai tanggal 18 Juni 2020. Jadi masih panjang waktu bagi siapapun warga negara yang ingin maju atau menjadi peserta pemilihan untuk mempersiapkan hal-hal terkait dengan sebagai pasangan calon, baik untuk perseorangan maupun calon yang diusung oleh partai politik. Jadi selama 3 hari itu kita akan membuka pendaftaran pasangan calon, kemudian kita akan melakukan penelitian syarat-syaratnya tadi. Nah, itu 2 hal yang berbeda yang seperti di awal saya sampaikan tadi. Bagi perseorangan, dia harus terlebih dahulu memenuhi syarat dukungan dan sebarannya dulu. Setelah itu terpenuhi, baru dia bisa mendaftar sebagai pasangan calon. Kalau misalnya di tahapan proses penyerahan, penelitian, dan hasil penelitian terhadap syarat dukungan minimalnya tidak memenuhi syarat, tentu yang bersangkutan tidak dapat mengajukan diri sebagai pasangan calon perseorangan nanti pada saat pendaftaran. Nah, makanya hal yang harus dipenuhi dulu adalah syarat minimal dukungan. Nah, kemudian masuk di tahap pendaftaran, baik di 2 jalur itu sama-sama dibuka ruang pada tanggal 16 sampai 18 Juni 2020. Setelah proses pendaftaran, kita akan melakukan penelitian administrasi persyaratan pasangan calon maupun syarat calon. Jadi ada persyaratan pasangan calon dan ada persyaratan calon. Nah, calon ini yang melekat pada setiap individu-individu dari 2 pasangan calon, kemudian persyaratan pasangan calon yang keduanya harus penuhi, yang melekat keduanya, apa saja yang harus dipenuhi. Nah, itu setelah dilakukan penelitian, telah memenuhi syarat, jika ada hal yang belum dilakukan pemenuhan, mungkin masih ada fase untuk dilakukan perbaikan. Kemudian ada penetapan setelah ini? Ya, penetapannya. Nah, nanti 1 bulan setelah proses pendaftaran, di tanggal 8 Juli 2020, kita akan melakukan penetapan pasangan calon peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Selatan untuk tahun 2020. Jadi situ sudah mulai persiapan untuk dilakukan kampanye hingga H-3 pemungutan dan hitungan suara, peserta sudah akan running untuk melakukan kampanye. Nah, itu yang kita akan jadwalkan bersama lagi. Oke, baik. Dari berkaca dari pemilu sebelumnya atau pilkada sebelumnya, target keikutsertaan pemilih atau partisipasi masyarakat di Kalimantan Selatan seperti apa untuk di 2020 ini nanti? Ya, ini menjadi tantangan kita. Sukses story di pemilu 2019 bukanlah kita jadikan sebuah kebanggaan, tapi menjadi pemacu bagi KPU dan jajaran ke bawah bagaimana mempertahankan angka partisipasi, baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Secara kuantitas kehadiran menggunakan hak pilih, kemudian secara kualitas pengguna hak pilih yang hadir, yang memberikan hak pilih, semakin turun angka suara yang tidak sah. Nah, itu indikator kualitasnya. Jadi
tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran, namun penggunaan hak pilih sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia. Namun tidak adil rasanya kalau kita bandingkan bagaimana partisipasi pemilu dengan pilkada, dua hal yang berbeda karena jumlah kontestannya itu berbanding terbalik. Sedangkan di pemilu itu baik dari unsur legislatifnya ada, eksekutifnya juga ada, dan perangkat peserta pemilunya banyak. Namun pada pemilihan ini agak sedikit tidak, karena tidak sama dengan pemilu, tentu lebih kepada jumlah peserta pemilunya, peserta pemilihannya. Kalau misalnya 3-4 peserta pemilu, tinggal kita kalkulasi dari jumlah partai politik yang ada di Kalimantan Selatan dan jumlah calonnya. Tentu sangat berharap kami dari dukungan semua pihak, baik dari pemerintah daerah, instansi-instansi terkait, perguruan tinggi, sekolah, organisasi masyarakat sipil, media massa, itu sama-sama bagaimana meningkatkan angka partisipasi dan kualitas partisipasi ini. Nah, kita lihat telusuri kembali pada Pilkada 2015, angka partisipasi pemilih di Pilkada 2015 itu di kisaran 67%. 67. Di bawah target kan. Nah, bagaimana dari 67% di Pilkada 2015 ini kita tingkatkan. Baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Sembari kita mempertahankan angka partisipasi pemilih pada pemilu 2019. Target kita setidaknya mempertahankan angka partisipasi pada pemilu 2019. Oke, baik. Sebagai penutup mungkin singkat saja Pak Edi, pesan awal untuk masyarakat menuju atau jelang Pilkada 2020 ini mungkin apa dari KPU Kalimantan Selatan? Ya, singkat saja. Pemilihan ini kan bukan hanya milik penyelenggara pemilu. Baik. Pemilihan adalah milik rakyat. Jadi bagaimana setiap rakyat, setiap warga negara yang ada di Kalimantan Selatan berbondong-bondong bersama bahu-membahu ikut berpartisipasi secara positif bagaimana kita menyukseskan pemilihan ini agar menghadirkan pemimpin yang berkualitas. Tentu kehadiran dan partisipasinya itu kita mencoba mendorong pemilih yang cerdas menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Oke, itu tagline-nya ya. Ya, betul. Tentu tagline-nya masih pada pemilih berdaulat, negara kuat. Oke, baik-baik. Terima kasih kalau gitu Pak Edi Aryansyah, Ketua Divisi Sosdikli, Parmas dan SDM KPU Provinsi Kalimantan Selatan yang sudah berbagi tentang, ini kita anggap masih sebagai informasi awal, karena masih panjang, masih ada 1 tahun. Dan kita akan terus mengikuti bagaimana perkembangan Pilkada 2020 khususnya di Kalimantan Selatan. Dan juga terima kasih sekali lagi Pak Edi. Untuk rekan-rekan di KPU mungkin akan banyak PR, hektik ya. Sedang kita lakukan sayembara jingle, logo maupun maskot. Warga kita berikan kesempatan untuk ikut berpartisipasi menjadi peserta dalam lomba logo, jingle, dan maskot. Nah, itu sudah dilaksanakan sayembaranya dan bisa dilihat di situs KPU Kalsel. KPU Kalsel. Bisa dicek di sana nanti ya. Yang jelas ada juga sayembara tadi tentang jingle, maskot, dan juga logo. Itu untuk awal-awal yang sudah dilaksanakan. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi Pak Edi Aryansyah, dan inilah saudara akhir dari perbincangan saya di program Sapa Kalsel edisi kali ini. Terus saksikan Sapa Kalsel, saya Alfian Yusri bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.